Di part 1, kita sudah melihat bagaimana kebijakan fiskal bisa menjadi fondasi untuk memperkuat ekonomi dan meningkatkan kemampuan Indonesia menghasilkan devisa. Tapi, ada satu persoalan yang belum terjawab. Bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut tidak justru menciptakan inflasi dan tekanan terhadap nilai rupiah? Disinilah kebijakan moneter mulai memainkan peran penting. Kalau pemerintah bertugas membangun fondasi ekonomi, maka Bank Indonesia memiliki tugas menjaga agar fondasi tersebut tidak menimbulkan ketidakstabilan. Bank Indonesia memiliki berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas moneter, mulai dari suku bunga, likuiditas, hingga kebijakan yang berkaitan dengan nilai tukar. Tujuannya bukan membuat nilai rupiah selalu naik, tetapi menjaga agar pergerakannya tetap terkendali. Salah satu faktor terpenting adalah inflasi. Bayangkan jika harga barang di Indonesia terus meningkat jauh lebih cepat dibandingkan negara lain. Daya beli masyarakat akan turun dan kepercayaan terhadap uang rupiah bisa ikut melemah. Karena itu, menjaga inflasi tetap terkendali sebenarnya bukan hanya soal harga kebutuhan sehari-hari. Ini juga merupakan bagian dari menjaga kekuatan ekonomi dan kepercayaan terhadap uang rupiah Indonesia. Kemudian, ada suku bunga. Ketika suku bunga Indonesia relatif menarik dan kondisi ekonominya stabil, aset dalam mata uang rupiah bisa menjadi lebih menarik bagi investor. Tetapi suku bunga yang terlalu tinggi juga memiliki risiko. Biaya pinjaman meningkat, investasi bisa melambat, dan konsumsi masyarakat dapat tertekan. Karena itu, Bank Indonesia harus mencari keseimbangan antara menjaga stabilitas dan tetap memberikan ruang bagi ekonomi untuk tumbuh. Bank Indonesia juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Ketika tekanan terhadap uang rupiah meningkat, Bank Sentral dapat menggunakan berbagai instrumen untuk mengurangi gejolak di pasar. Tetapi intervensi tidak bisa menjadi satu-satunya solusi. Jika fundamental ekonomi terus menghasilkan tekanan terhadap mata uang, cadangan devisa dan kebijakan moneter memiliki batas. Karena itu, stabilitas harus didukung oleh ekonomi yang sehat. Disinilah hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi sangat penting. Pemerintah bisa meningkatkan belanja untuk mendorong pertumbuhan. Tetapi jika belanja tersebut meningkatkan impor secara berlebihan, kebutuhan dolar bisa meningkat. Bank Indonesia kemudian harus menghadapi tekanan terhadap nilai rupiah. Sebaliknya, jika pemerintah membangun kapasitas produksi dalam negeri, pertumbuhan ekonomi bisa menghasilkan lebih banyak barang, ekspor, dan devisa. Jadi, kebijakan moneter yang kuat bukan berarti Bank Indonesia harus terus-menerus mempertahankan angka tertentu pada nilai tukar. Yang jauh lebih penting adalah menciptakan kepercayaan bahwa uang rupiah tetap memiliki daya beli, sistem keuangan tetap stabil, dan Indonesia mampu menghadapi tekanan dari ekonomi global. Ketika kepercayaan itu terbentuk, kebutuhan untuk mempertahankan uang rupiah dengan intervensi besar juga bisa semakin kecil. Tetapi, ada satu hal yang lebih menarik. Bagaimana jika kebijakan fiskal dan moneter tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas, bagaimana jika keduanya diarahkan menuju satu target yang lebih besar, yaitu membuat Indonesia secara konsisten menghasilkan lebih banyak devisa daripada yang dibutuhkan? Jika itu terjadi, tekanan terhadap dolar bisa berkurang dari sisi fundamental. Dan disinilah kita mulai masuk ke keputusan terbesar yang bisa mengubah masa depan rupiah Indonesia. Kalau kita mencari satu keputusan yang paling fundamental, jawabannya bukan sekadar menaikkan suku bunga atau memperbesar cadangan devisa. Indonesia perlu menjadikan surplus devisa struktural sebagai salah satu target ekonomi jangka panjang. Artinya, setiap kebijakan besar harus mendorong satu hal. Indonesia menghasilkan valuta asing lebih banyak, sementara kebutuhan terhadap valuta asing terus ditekan secara sehat. Coba bayangkan, jika Indonesia secara konsisten menghasilkan devisa lebih besar dari yang dibutuhkan, ekspor meningkat, industri dalam negeri semakin produktif. Pariwisata tumbuh, investasi masuk, sementara ketergantungan terhadap impor strategis semakin rendah. Dalam kondisi seperti ini, pasokan dolar menjadi lebih kuat. Tekanan terhadap uang rupiah juga bisa berkurang karena fondasi ekonominya tidak lagi terlalu bergantung pada aliran modal jangka pendek. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya bertanya apakah sebuah kebijakan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pertanyaan yang lebih strategis adalah, apakah kebijakan ini menghasilkan devisa? Apakah kebijakan ini mengurangi kebutuhan impor? Apakah industri yang dibangun mampu bersaing di pasar global? Jika jawabannya iya, kebijakan tersebut bukan hanya membantu ekonomi tumbuh, tetapi juga memperkuat fondasi uang rupiah Indonesia. Contohnya bisa dilihat dari hilirisasi, ketika Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi. Pendapatan ekspor berpotensi meningkat, tetapi tujuan akhirnya bukan sekadar membuat ekspor terlihat besar. Indonesia harus memastikan industri tersebut menciptakan rantai produksi di dalam negeri, menyerap tenaga kerja, menggunakan teknologi, dan menghasilkan produk yang mampu bersaing secara global. Hal yang sama berlaku untuk energi. Jika Indonesia bisa meningkatkan produksi energi domestik dan mengembangkan sumber energi baru, kebutuhan impor energi dapat ditekan. Dampaknya bukan hanya menghemat devisa, biaya produksi juga bisa menjadi lebih kompetitif, sehingga industri Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan ekspor. Jadi, ketahanan energi pada akhirnya juga bisa menjadi bagian dari strategi memperkuat nilai rupiah Indonesia. Namun ada satu hal yang sering disalahpahami. Mengurangi impor bukan berarti Indonesia harus menutup diri dari perdagangan global. Justru sebaliknya, Indonesia harus mengimpor barang yang membantu meningkatkan kapasitas produksi, seperti mesin, teknologi, dan bahan baku industri. Yang perlu dikurangi adalah impor konsumtif yang tidak memberikan peningkatan kapasitas ekonomi. Dengan begitu, dolar yang keluar bisa menghasilkan kemampuan ekonomi yang lebih besar. Jika strategi ini dilakukan secara konsisten, Indonesia perlahan bisa mengubah posisi dalam perdagangan global. Dari negara yang membutuhkan dolar untuk membiayai banyak kebutuhannya, menjadi negara yang semakin kuat menghasilkan dolar melalui ekspor dan investasi. Pada titik itu, penguatan uang rupiah tidak perlu hanya mengandalkan intervensi. Fundamental ekonominya sendiri mulai memberikan dukungan terhadap nilai rupiah. Dan yang lebih menarik, surplus devisa juga bisa memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi gejolak global. Ketika dolar menguat karena krisis internasional, Indonesia memiliki bantalan yang lebih besar. Ketika modal asing keluar, tekanan dapat lebih mudah dikelola. Ketika harga komoditas berubah, ekonomi memiliki sumber devisa lain yang bisa menjadi penyangga. Inilah yang membuat surplus devisa struktural jauh lebih penting daripada sekadar mengejar kurs tertentu. Tetapi ada satu tahap berikutnya. Menghasilkan devisa saja belum cukup jika hampir seluruh transaksi internasional Indonesia tetap membutuhkan dolar. Karena itu, setelah memperkuat kemampuan menghasilkan devisa, Indonesia juga perlu memperluas penggunaan mata uang domestiknya dalam perdagangan. Jika semakin banyak transaksi regional dapat dilakukan menggunakan uang rupiah, kebutuhan terhadap dolar bisa semakin berkurang dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari sekadar perubahan nilai tukar. Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik. Bagaimana jika strategi ini benar-benar berhasil? Indonesia memiliki industri yang semakin produktif. Ekspor bernilai tambah terus meningkat. Kebutuhan impor strategis semakin terkendali. Dan transaksi perdagangan regional mulai menggunakan mata uang lokal. Dalam kondisi seperti ini, kekuatan uang rupiah tidak lagi hanya ditentukan oleh kebijakan jangka pendek. Dampak pertama adalah stabilitas nilai rupiah. Perlu ditekankan, stabil bukan berarti uang rupiah harus terus naik setiap tahun. Nilai tukar tetap akan bergerak mengikuti kondisi ekonomi global. Tetapi ketika fundamental ekonomi semakin kuat, gejolak terhadap uang rupiah bisa lebih mudah dikelola. Indonesia tidak harus panik setiap kali dolar mengalami penguatan global. Dampak kedua adalah berkurangnya ketergantungan terhadap dolar. Jika kebutuhan impor strategis dapat dikurangi, sementara ekspor dan penerimaan devisa meningkat, kebutuhan terhadap dolar juga bisa menjadi lebih terkendali. Kemudian, jika perdagangan dengan negara mitra semakin banyak menggunakan mata uang lokal, kebutuhan dolar untuk transaksi tersebut dapat berkurang lagi. Disinilah kebijakan dedolarisasi mulai memiliki hubungan langsung dengan kekuatan uang rupiah. Dampak berikutnya bisa dirasakan oleh industri dalam negeri. Ketika pemerintah membangun ekosistem produksi yang kuat, perusahaan Indonesia tidak hanya mendapatkan pasar domestik. Mereka memiliki kesempatan menjadi bagian dari rantai pasok global. Jika produk Indonesia semakin kompetitif, ekspor meningkat dan devisa masuk ke dalam negeri. Artinya,
Industri yang kuat bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi salah satu sumber kekuatan uang rupiah. Kemudian ada dampak terhadap posisi Indonesia di ASEAN. Bayangkan jika perdagangan antara Indonesia dengan negara seperti Malaysia, Thailand, Singapura, atau negara ASEAN lainnya semakin banyak menggunakan mata uang lokal. Semakin besar transaksi tersebut, semakin besar pula peluang uang rupiah digunakan dalam perdagangan regional. Jika ekonomi Indonesia juga semakin besar, penggunaan uang rupiah dapat berkembang bukan karena dipaksakan, tetapi karena kebutuhan perdagangan. Namun, semua ini memiliki satu syarat penting. Indonesia harus mampu menjaga kepercayaan. Tidak cukup hanya memiliki sumber daya alam yang besar atau cadangan devisa yang tinggi. Investor dan mitra dagang membutuhkan kepastian hukum, inflasi yang terkendali, sistem keuangan yang sehat, kebijakan yang konsisten, dan ekonomi yang produktif. Tanpa kepercayaan, kekuatan fundamental tersebut tidak akan sepenuhnya berubah menjadi kekuatan uang rupiah. Karena itu, penguatan uang rupiah sebenarnya bukan proyek satu lembaga. Pemerintah memiliki peran melalui kebijakan fiskal dan pembangunan industri. Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Pelaku usaha menciptakan produk yang kompetitif, sementara masyarakat menjadi bagian dari ekonomi domestik yang semakin produktif. Semua bagian tersebut harus bergerak dalam arah yang sama. Dan jika semua itu berhasil, Indonesia tidak hanya mendapatkan manfaat dari nilai tukar yang lebih stabil, Indonesia bisa memiliki ekonomi yang lebih tahan terhadap krisis global, industri yang lebih kuat, posisi tawar yang lebih besar, serta ketergantungan yang lebih rendah terhadap dolar. Pada akhirnya, kekuatan uang rupiah bukan berasal dari satu keputusan ajaib. Kekuatan itu muncul ketika seluruh fondasi ekonomi bekerja bersama. Jadi, apakah ada satu kebijakan yang bisa membuat uang rupiah menguat selamanya? Jawabannya tentu tidak sesederhana itu. Tidak ada mata uang yang bisa terus menguat tanpa batas. Tetapi ada strategi yang bisa membuat fundamental uang rupiah jauh lebih kuat dalam jangka panjang. Bukan dengan memaksa nilainya naik, tetapi dengan membuat Indonesia semakin produktif, semakin mandiri, semakin banyak menghasilkan devisa, dan semakin dibutuhkan dalam perdagangan global. Dan mungkin inilah perubahan terbesar yang bisa terjadi. Suatu hari nanti, Indonesia tidak lagi melihat kekuatan uang rupiah hanya dari pertanyaan $1 berapa rupiah, tetapi dari pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa banyak negara yang membutuhkan Indonesia? Seberapa besar perdagangan yang menggunakan uang rupiah? Dan seberapa kuat ekonomi Indonesia ketika dunia sedang menghadapi krisis? Jika jawabannya semakin besar, maka kekuatan uang rupiah Indonesia bukan lagi sekadar harapan. Pada akhirnya, tidak ada satu keputusan yang bisa membuat uang rupiah menguat selamanya. Tetapi ada satu arah kebijakan yang bisa membuat fondasi uang rupiah jauh lebih kuat. Indonesia harus membangun ekonomi yang menghasilkan lebih banyak devisa, mengurangi ketergantungan terhadap impor strategis, menjaga inflasi, dan memperluas penggunaan mata uang domestik dalam perdagangan. Pemerintah memiliki peran melalui kebijakan fiskal. Bank Indonesia menjaga stabilitas melalui kebijakan moneter. Industri menciptakan produk yang mampu bersaing di pasar global. Dan seluruhnya harus bergerak menuju satu tujuan yang sama, yaitu membuat ekonomi Indonesia semakin produktif dan semakin kuat menghadapi tekanan global. Kalau strategi ini berhasil, uang rupiah tidak perlu dipaksa untuk menguat. Fundamental ekonominya sendiri yang akan memberikan dukungan. Ketika devisa semakin kuat, kebutuhan dolar semakin terkendali, industri semakin produktif, dan transaksi menggunakan uang rupiah semakin luas. Posisi Indonesia dalam sistem ekonomi global juga ikut berubah. Jadi, mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan bagaimana cara membuat uang rupiah mengalahkan dolar, tetapi bagaimana membuat dunia semakin membutuhkan Indonesia. Karena ketika ekonomi Indonesia semakin kuat dan semakin dibutuhkan, uang rupiah Indonesia memiliki alasan yang jauh lebih kuat untuk ikut menjadi lebih berpengaruh. Dan inilah inti dari seluruh pembahasan kita. Uang rupiah yang kuat bukanlah hasil dari satu kebijakan ajaib. Ia merupakan hasil dari industri yang produktif, devisa yang kuat, inflasi yang terkendali, kebijakan yang konsisten, serta kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia. Kalau fondasi tersebut terus dibangun, penguatan uang rupiah bukan lagi sekadar mimpi, tetapi menjadi kemungkinan yang semakin realistis. Kalau kamu suka pembahasan tentang masa depan ekonomi Indonesia, kekuatan uang rupiah, dedolarisasi,
dan bagaimana Indonesia menghadapi perubahan ekonomi global? Jangan lupa subscribe, karena semakin besar kekuatan ekonomi Indonesia, semakin menarik pula pertanyaan tentang seperti apa posisi Indonesia di dunia beberapa tahun ke depan.